Wa ala alihi la haula wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang belum on cam silakan on cam. Tema kita kali ini insyaallah ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kita akan bahas pengertian, kemudian karakteristik dan tantangan-tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis atau sesuai dengan syariat Islam. Sistem ekonomi syariah adalah tentunya sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam atau Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, karakteristiknya yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional atau sistem ekonomi non-syar'i ada 3. Ini saya simpulkan untuk saya simpelkan, saya mudahkan bagi kita, bagi Anda untuk memahami. 3 hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-Islam. Yang pertama, nilai dan norma ketuhanan. Yang kedua, nilai dan norma kemanusiaan. Dan yang ketiga, nilai dan norma kealaman. Nilai norma ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Inilah karakteristik sistem ekonomi Islam, termasuk sistem hukum dalam Islam dan sistem kehidupan dalam Islam itu, dan inti pokok ajaran Islam 3 hal ini. Ketuhanan atau bahasa agama adalah akidah atau tauhid. Kemanusiaan itu adalah muamalahnya ya, muamalah istilahnya. Kalau alam itu adalah al-alamiyah. Baik. Sistem ekonomi non-syar'i tidak mengandung ketiga hal ini ya. Saya jelaskan, kita jelaskan. Apa yang dimaksud dengan nilai dan norma ketuhanan adalah visi atau orientasi lillahi ta'ala, atau bahasa agama kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Visi lillahi ta'ala atau orientasi ridho Allah ta'ala. Ini yang dimaksud dengan norma dan nilai ketuhanan. Kalau kita simpelkan lagi, adalah berkah oriented. Berkah oriented. Artinya berkah itu adalah bertambahnya kebaikan yang tentunya membahagiakan. Dengan itu atau untuk itu perlu adanya upaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi non-syar'i. Sistem ekonomi non-syar'i
hanya memiliki visi misi profit oriented. Apa itu profit oriented? Semata untuk mendapatkan keuntungan material saja. Tidak peduli apapun aktivitas ekonomi itu membuat seorang jauh dari Tuhan ataupun dekat dengan Tuhan atau dimurkai Allah atau diridhoi Allah, tidak peduli. Apakah sistem ekonomi tersebut bermanfaat bagi manusia juga tidak peduli. Yang penting dalam transaksi itu menghasilkan sebuah keuntungan material. Apalagi dampaknya bagi alam. Nah, sistem ekonomi Islam sangat mengedepankan ini. Norma dan nilai ketuhanan, saya ulangi lagi, adalah sebagai orientasi lillahi ta'ala atau ridho Allah subhanahu wa ta'ala, atau lebih simpel lagi adalah berkah oriented, orientasi keberkahan. Bertambahnya sebuah kebaikan atau makna keberkahan itu adalah wujud ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orientasi ketuhanan di sini tidak hanya mewujud kepada visi ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga mewujud kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita simpelkan menjadi orientasi ketaatan. Kalau tadi berkah oriented ya. Kalau ini taat oriented. Taat oriented dan berkah oriented. Penting ini ya. Ini sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan dari penjelasan manapun, insya Allah. Makna dari norma ketuhanan atau nilai-nilai ketuhanan di sini mewujud kepada orientasi keberkahan dan orientasi ketaatan. Berkah oriented dan taat oriented. Maksudnya apa taat oriented? Ya, ketaatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena dalam ketaatan itu ada keridhaan atau keberkahan dan kemaslahatan. Ini yang tidak bisa dipahami oleh sistem ekonomi non syar'i. Mereka hanya mengandalkan baik dan buruk menurut logika. Tidak pernah mengandalkan baik dan buruk menurut ajaran agama. Dalam Islam, kemaslahatan itu ada dalam ketaatan. Maka ketaatan itu penting karena dalam ketaatan mengandung kemaslahatan. Taatilah, maka engkau akan mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan dalam ketaatan itu. Masalahnya hanya kita saja yang kadang belum mampu memahami bentuk-bentuk kemaslahatan itu dalam ketaatan. Ya, ini penting ya. Saya ulangi, nilai dan norma ketuhanan itu mewujud kepada dua hal, berkah oriented dan taat oriented. Orang kalau memahami hanya berkah saja ya, yang penting Allah ridho misalkan. Yang penting tujuan kita itu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak tahu caranya, itu justru kita akan mendapatkan atau terjebak kepada kemurkaannya.
Karena kita salah strategi, salah menyikapi misalnya, walaupun niat kita sudah baik tapi cara kita salah, maka sesuatu yang baik tadi menjadi tidak baik. Nah, di sini nilai ketuhanan itu mewujud kepada dua, yaitu apa? Ridho dan taat. Berkah oriented dan taat oriented. Baik. Yang berikutnya, norma dan nilai kemanusiaan. Maksudnya apa? Yaitu kemaslahatan bagi sesama. Bahwa sistem ekonomi Islam pasti memberikan dampak yang baik bagi semua, tidak hanya pada satu golongan yang bertransaksi secara ekonomi. Sebagaimana kalau dalam sistem kapitalis, kapital itu ya pemodal saja, yang punya uang saja yang senantiasa terus diuntungkan. Contoh perbankan kita, perbankan konvensional. Yang menang dan yang diuntungkan pasti adalah pihak perbankannya. Nasabahnya senantiasa itu yang kadang untung, kadang rugi. Nah, ini nggak boleh. Kalau untung ya sama-sama dibagi, kalau rugi ya sama-sama ditanggung. Itulah yang namanya saling memberikan kemaslahatan, kebermanfaatan. Nah, nanti kita akan jelaskan banyak sekali nilai-nilai yang dilanggar dari sisi kemanusiaan ini yang menyebabkan sistem-sistem ekonomi non-syar'i itu diharamkan. Bukan semata pokoknya haram ya, tapi karena juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan, yaitu prinsip saling memberikan maslahat atau keuntungan ya. Kalau kita simpelkan lagi secara teknis ya, nilai kemanusiaan yang berarti adalah kemaslahatan tadi mewujud kepada istilah profit sharing. Ini istilah teknis ya, profit sharing. Bagi hasil keuntungan, bagi keuntungan. Sama-sama menguntungkan. Kalau untung ya sama dibagi, kalau rugi ya sama ditanggung. Baik, yang terakhir adalah nilai-nilai dan norma kealaman. Artinya, sistem ekonomi Islam memberikan dampak yang baik bagi keseimbangan alam. Tidak sebaliknya, memberikan dampak negatif bagi keseimbangan alam. Sistem ekonomi Islam akan memberikan dampak yang baik bagi keseimbangan alam, tidak justru memberikan dampak sebaliknya yang merugikan keseimbangan alam atau hal-hal yang negatif bagi keseimbangan alam. Jadi logikanya, kalau seseorang dalam bertransaksi secara ekonomi itu memperhatikan halal haram, memperhatikan petunjuk Tuhan, tentu dia tidak akan sembarangan. Kalau dia tidak sembarangan, tentu tidak akan merugikan, baik sesama maupun lingkungan sekitarnya. Itu konsep sederhana. Kalau orang itu tidak ada acuan dalam bertransaksi, ya, maka dia akan melegalkan segala cara, menghalalkan segala cara. Yang penting adalah keuntungan material, tidak peduli merugikan orang lain, yang penting dia untung, atau merusak alam, yang penting dia untung. Itu konsep sederhananya. Baik, kita akan ke contoh teknis ya. 3 karakteristik tadi yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-syar'i, non-Islam. Contoh teknis, misalnya
ke perbankan ya. Perbankan konvensional atau perbankan non syariah yang senantiasa kita mengenal sistem bunga atau sistem riba. Kenapa bunga itu dinamakan dengan riba? Ya, dan riba itu adalah sesuatu yang diharamkan ya tentunya. Apa sih penyebab atau apa kriteria riba yang diharamkan itu? Kriteria riba dan penyebab riba diharamkan itu adalah tidak adanya kepedulian kepada sesama. Itu saja penyebabnya. Bukan faktor nilai tambah ya. Saya pinjam 10.000, harus saya kembalikan 10.000. Nggak boleh saya kembalikan 12.000. Nah, 2.000 tambahan itulah riba. Bukan semata itu, bukan pada faktor tambahnya riba itu diharamkan. Tapi faktor tidak adanya kepedulian kepada sesama, di mana perbankan ketika meminjamkan uang kepada nasabah, nasabah diwajibkan membayar bunga apapun kondisinya. Tidak peduli nasabah itu sedang rugi, atau nasabah itu sedang bangkrut, atau nasabah itu sedang terkena pandemi musibah ya. Bank tidak mau tahu, nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya. Kalau tidak, maka jaminan akan disita, kemudian dijual, dan hasilnya dipotong pokok pinjaman plus bunga yang tadi, yang selama ini tidak sempat ditunaikan. Sisanya kalau ada baru dikembalikan kepada yang memiliki jaminan. Nah, di sini tidak ada kepedulian tuh maksudnya bank pengen menang sendiri, pengen untung sendiri, nggak mau rugi ya, nggak mau tahu kondisi nasabahnya tadi, tidak diberi kesempatan atau tidak dikasih keringanan atau dibebaskan dari bunga misalnya, dari pokoknya saja, sisanya dari jaminan tadi yang dijual dikembalikan karena kondisi pandemi misalnya. Nah, inilah letak pengharaman riba itu, tidak adanya kepedulian. Jadi bukan masalah pertambahan nilai nominal dari pinjaman ketika mengembalikan. Kenapa pertambahan nilai nominal pinjaman ketika kita mengembalikan dari utang itu bukan termasuk riba? Pertama, karena alat ukur uang kita itu bukan emas. Alat ukur uang kita itu nggak jelas, dolar atau apalah. Sehingga fungsi dari nilai nominal uang kita itu senantiasa berubah atau tidak tetap ya. Contoh, kenaikan harga yang terjadi itu menunjukkan harga nilai uang kita itu enggak tetap, tapi senantiasa berubah. Maka ketika seseorang saat ini misalnya meminjam uang 10.000 kepada temannya, yang mana uang saat ini 10.000 itu bisa dibelikan 2 nasi bungkus yang paling murah. Kemudian ketika dia ingin mengembalikan utang 10.000 tadi tahun depan misalnya, harga nasi bungkus tadi tidak lagi didapatkan ya 2 dengan 10.000 atau 10.000 dapat 2, tapi 10.000 hanya dapat 1 nasi bungkus karena sudah naik harganya, misalnya tidak lagi 5 ribuan menjadi 7 ribuan. Nah, ini menunjukkan fungsi uang itu berubah atau nilai uang itu berubah walaupun nominalnya nggak berubah, tetap 10.000, tapi sudah tidak lagi berfungsi sama dengan 10.000 tahun yang lalu. Dapat 2 nasi bungkus, sementara setahun yang kemudian 2 nasi bungkus itu yang sama komposisinya tidak lagi dihargai 5 ribuan atau 10.000 dapat 2, tapi
lebih daripada itu, maka fungsi nilai dari nominal uang 10.000 itu sudah tidak lagi sama. Maka orang yang berhutang 10.000 tahun lalu tidak boleh membayar 10.000 yang sama tahun depan karena perubahan tadi, perubahan fungsi dari nominal tadi. Nominalnya tetap 10.000, tapi karena fungsinya nilainya berubah, maka hutang harus mengikuti perubahan ini. Nominalnya harus mengikuti fungsinya. Maka berapa dia harus membayar? Ketika harga nasi bungkus tadi 6 ribuan. Berapa dia harus bayar utangnya yang 10.000 tadi? Siapa bisa menjawab? Menjadi 12 kah, Pak? Kan awalnya ngasih Ya, 5.000. 12 sudah. 12.000. Nah, tambahan 2.000 tadi bukan riba, itu malah justru kewajiban, keharusan. Kalau tidak berarti kita mencuri 2.000 dari uang teman kita tadi. Karena berdasarkan fungsi sudah beda uang 10.000 itu. Nah, di sini makanya saya katakan riba itu tidak harus hanya pada tambahan nominal dari pinjaman utang, tapi lebih kepada apa? Tidak adanya unsur kepedulian tadi sebetulnya. Kalau kita tetap bayar 10.000, padahal fungsi uang tadi sudah tidak lagi sama, kita itu sudah riba juga. Dalam arti kata mengurangi hak, bukan menambahi kewajiban, tapi mengurangi hak itu lebih berbahaya lagi daripada menambahi. Sama dengan mencuri. Nah, agar supaya makna riba itu mudah dipahami, mudah juga diterapkan, maka riba itu adalah tambahan yang atau tambahan dari nilai nominal yang tidak saling apa istilahnya memberikan rasa kepedulian. Contohnya tadi itu ya, ketika nasabah itu gagal bayar, bank tidak mau tahu kalau dia tidak mampu bayar, ya dia akan kena denda atau bunga berbunga. Itu tambahan-tambahan tadi itu karena unsur ketidakpedulian malah dibebankan terus, malah ditambahkan sebagai bentuk hukuman. Nah, itu kan di situ letak makna riba yang berarti tambahan pada nilai pokok sebuah pinjaman ya. Karena ada motivasi membebani, motivasi tidak peduli. Tidak peduli kamu kondisimu bangkrut atau kondisimu tidak untung, pokoknya kamu harus bayar nilai tambah atau bunga. Kalau kamu tidak mampu bayar nilai tambah atau bunga, ya tak tambahkan lagi bunga lagi di atas bunga atau nilai tambah tadi. Berlipat ganda. Nah, terus begitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan riba. Sebetulnya bukan nilai tambahnya. Kalau nilai tambahnya itu wajar kayak tadi ya, sesuai dengan fungsi uang, nggak masalah. Dan sesuai dengan kemampuan, nggak masalah. Masalahnya sudah tidak lagi wajar sesuai dengan fungsi uang, dan di luar kemampuan sewajarnya seorang. Nah, kalau nilai tambah atau bunga yang wajar sesuai kemampuan itu bukan masuk kategori riba, walaupun istilahnya bunga. Ya ibaratkan bagi hasil juga dalam Islam itu, dalam istilah syariah bukan bunga ya, tapi bagi hasil atau profit sharing. Bedanya di mana? Bedanya ya tadi itu adanya unsur kepedulian. Walaupun sama-sama memberikan nilai tambah. Artinya dalam sistem ekonomi syariah, kalau nasabah tadi tidak mampu bayar atau memberikan profit sharing atau bunga atau nilai tambah karena kondisi memang ekonomi sedang sulit atau bangkrut atau pandemi dan sebagainya, maka perbankan syariah tidak menuntut
harus bayar bunga, tapi memberikan apa istilahnya penguluran pembayaran hutang tanpa bunga. Diberi kesempatan untuk diundur sampai berapa kali, 3 kali ya, tanpa denda. Kalau 3 kali sudah tidak mampu, memang kondisinya begini, ya sudah dikembalikan. Pokoknya saja dengan menjual jaminan yang dijaminkan tadi, sisanya dikembalikan penuh kepada si pemilik jaminan ya, tanpa dipotong bunga, tanpa dipotong administrasi, karena kondisi memang begini tidak memungkinkan gitu. Tahu diri bank itu tahu, peduli gitu. Nah, begitulah prinsipnya. Kalau untung ya sama dibagi, itu sebagai nilai tambah yang diberikan, memang ada keuntungan yang didapatkan, dan itu bukan riba. Kalau tidak ada keuntungan ya tidak boleh menuntut keuntungan, dan harus sama-sama ditanggung, ya kembali pokoknya saja. Tidak boleh menambah sesuatu yang di luar itu atas nama apapun ya, bunga ataupun bagi hasil, karena itu akan berbuah atau terhukumi riba. Karena ada unsur ketidakpedulian tadi ya. Nilai tambah yang didasari oleh rasa ketidakpedulian, tidak adanya empati. Itulah yang mendasari nilai tambah itu disebut riba atau diharamkan. Dikategorikan sebagai sebuah nilai tambah yang diharamkan. Ya, kalau uang kita itu didasarkan emas, nah itu beda lagi. Masalahnya uang kita itu tidak didasarkan emas. Maka nominal itu tidak lagi sama nilainya. Kalau mata uang kita didasarkan emas, insya Allah akan stabil, dan nominal itu akan stabil ya, akan tetap bisa dihargai sama. Karena pasti fungsinya akan juga stabil. Nah, yang membuat emas itu harganya naik turun itu kan bukan emasnya yang bertambah atau berkurang, tapi rupiahnya atau dolarnya terhadap emas. Itulah menunjukkan uang kertas itu tidak stabil. Padahal emasnya tetap 1 gram. Tapi yang enggak, tetap apa? Ya, nilai rupiah dan nilai dolar dari emas itu. Nah, negara kita dan banyak negara modern yang lain di seluruh dunia mencetak uang tidak didasarkan kepada emas yang dimilikinya. Dulu, awal-awal uang kertas itu muncul, dasar pencetakan uang kertas itu adalah pada kepemilikan emas di negara tersebut. Seberapa banyak emas yang dimiliki, seberapa banyak itu pula lah dia boleh mencetak uang yang merepresentasikan nilai emasnya tadi. Nah, sekarang tidak lagi didasarkan emas. Orang mencetak uang itu berdasarkan misalkan dolar, berapa banyak dolar yang dia miliki, maka dia boleh mencetak sebanyak itu pula uang rupiah yang terhargai dari dolar yang dia miliki. Maka nggak heran kalau emas kita di Freeport itu ditukar kertas dolar. Ya pintar Amerika. Amerika memiliki emas, dengan emas yang dia miliki itulah dia bisa mencetak banyak kertas, banyak dolar. Nanti dolar itu yang dijadikan Indonesia untuk mencetak rupiah. Padahal sama saja seharusnya. Seharusnya kita nggak perlu menjual emas kita ke dolar ya. Justru emas itu harus kita simpan untuk kita bisa mencetak rupiah. Ya itulah ya karena tidak sesimpel itu ya Amerika itu bisa membeli emas atau menukar emas kita dengan kertas mereka, karena Amerika juga mensyaratkan bahwa untuk Indonesia bisa beli F-16 tidak boleh pakai emas, tapi harus pakai dolar. Dan yang dia dapatkan dengan cara ya Indonesia harus menerima Amerika membeli emas kita dengan dolarnya, baru dolar itu yang digunakan untuk Indonesia
membeli F-16 dengan harga yang tentunya dia tentukan sendiri gitu. Berapa rupiah per dolarnya. Nah, ini yang membuat mata uang itu tidak stabil, membuat nilai tambah bagi uang itu tidak bisa serta-merta dihukumi riba. Karena ketidakstabilan nilai dari mata uang tadi atau nilai dari nominal uang tadi. Nah, beda dulu kan, Rasulullah kan mata uangnya ya wis emas itu, emas 24 karat, alat tukarnya ya wis itu, kalau enggak gitu barter. Maka dikategorikan barang siapa yang membarter emas 1 gram dengan emas 2 gram, maka 1 gram tambahan tadi itu riba. Karena sama-sama emasnya, sama-sama kualitasnya 24 karatnya. Kenapa kok dinilai lebih? Wah, nggak ada sesuatu yang lebih kok, sama kok. Pertambahan itu merugikan, tidak adanya suatu unsur kemanusiaan, pasti adanya tekanan atau adanya sesuatu yang memaksa. Entah itu orang yang dibodohi atau orang yang dipaksa. Nah, tidak akan terjadi kecuali karena motif itu. Gitu. Gandum istilahnya kurma 1 kilo ditukar dengan kurma yang 2 kilo, yang kualitas yang sama misalnya. Maka itu kategori riba, ya iyalah, harusnya ya ditukar yang sama. Atau kalau misalkan kualitasnya berbeda, ya wajar kalau ditukar dengan berat yang berbeda. Misalkan lebih rendah, ditukar kurma yang lebih baik, itu wajar saja. Emas perhiasan yang sudah berbentuk indah ya, dengan emas lantakan, ya tentu boleh saja ditukar tidak sama. Nah, itu wajar gitu. Sesuatu yang tidak sama diperlakukan tidak sama itu wajar. Karena ada unsur nilai tambahnya atau nilai lebihnya gitu. Maka dihargai sebagai sebuah tambahan atau sesuatu yang dilebihkan, ya wajar-wajar saja. Itu sesuatu yang tidak masuk ranah kategori riba sebetulnya ya, yang merugikan atau yang diharapkan. Kita harus pahami di situ, sehingga makna riba itu enggak terlalu ribet, jelimet, ruwet, dan sulit untuk diterapkan. Baik. Berikutnya ke sistem kredit dari perbankan, intinya itu ya. Fokusnya hanya di situ saja perbankan sebetulnya. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya, sistem kredit ya, dan tunai. Dalam proses jual beli, membeli tunai atau membeli kredit itu sebetulnya boleh-boleh saja. Nah, cuman dalam proses jual beli kredit yang harus diperhatikan adalah angsuran dari pembayaran itu harus tetap, tidak boleh tidak tetap atau fluktuatif atau berubah-ubah. Ini yang dipermasalahkan. Kalau tidak tetap, itu masuk ranah kategori ketidakjelasan. Nah, di sini sesuatu itu yang diharamkan itu di situ. Transaksi itu harus jelas. Kalau ada unsur ketidakjelasan, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang akan merugikan salah satu pihak. Pada prakteknya, sistem kredit itu memang dua hal ini ya. Dan sistem konvensional, kredit konvensional itu pasti mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidaktetapan angsuran. Misal begini, Anda kredit motor 3 tahun. Kalau Anda tanya kepada salesnya, Mbak atau Mas, angsuran ini tetap apa tidak sampai pelunasan? Tetapnya hanya 1 atau 2 tahun pertama saja, Mas. Selebihnya sisa angsuran itu tidak tetap. Maksudnya tergantung nanti ada perubahan suku bunga dari BI berapa, kita nggak tahu, nanti kita informasikan perubahannya. Tapi Anda harus sepakati berapapun perubahannya, Anda harus setuju, kalau enggak ya wes. Jadi yang diiklankan angsuran tiap bulan sekian itu bukan sampai pelunasan.
Nah, coba ditanyakan, kalau memang angsurannya tetap sampai akhir pelunasan, itulah insya Allah kredit yang syar'i, kredit yang diperbolehkan. Ya banyak juga sudah yang menggunakan sistem itu. Angsuran tetap sampai akhir pelunasan, sampai akhir pembayaran angsuran. Jadi tanyakan dulu flat apa tidak flat. Flat itu tetap. Lawannya tidak flat atau fluktuatif. Ya. Kemudian asuransi. Asuransi yang syar'i dan asuransi yang tidak syar'i itu bedanya di mana? Kalau asuransi syar'i, uang akan kembali kalau tidak terjadi klaim, tuntutan kerugian. Misal Anda mengasuransikan motor, yaitu asuransi kehilangan. Ketika motor Anda nggak hilang, uang asuransi Anda itu harus kembali. Dari mana keuntungan pihak asuransi? Ya dari perputaran uang yang Anda jadikan sebagai pembayaran asuransi tadi selama tidak ada klaim. Jadi dia sudah mengambil keuntungan dari hasil dari perputaran uang tadi. Maka kalau tidak ada kehilangan, maka uang itu ya berfungsi sebagai tabungan, di mana pihak asuransi tadi justru yang harus memberikan uang terima kasih atau nilai tambah atas modal uang yang diberikan kepadanya untuk dia bisa mengambil manfaatnya, yaitu keuntungan. Maka dia justru yang harus bagi hasil kepada si nasabah asuransi tadi ya, kalau tidak terjadi klaim. Harusnya begitu. Tapi kan tidak. Kalau tidak ada klaim, uang hilang. Dia sudah mendapatkan untung double, sudah dari hasil perputaran uang tadi, plus tidak ada lagi klaim, ya sudah, uang itu semuanya jadi miliknya. Ini sebetulnya secara logika sederhana sudah curang. Gitu. Maka orang berlomba-lomba untuk mengajukan klaim buatan. Misalnya motor nggak hilang, dilaporkan hilang. Motor nggak rusak, dilaporkan rusak, atau dibuat dirusak-rusak dengan sengaja. Akhirnya kan begitu. Ya karena untuk melawan tindakan arogansi pihak asuransi yang menangnya sendiri tadi. Nah, seandainya berlaku sistem syariah tadi, orang akan menjaga motornya, merawatnya, dan supaya tidak hilang gitu kan. Karena uang akan kembali. Yang terjadi akan begitu. Orang berlomba-lomba untuk tidak mengklaim. Baik. Berikutnya jual beli apapun bentuknya online maupun offline ya. Bagaimana kita menyikapi yang online seperti binary option, seperti apa, Bitcoin, seperti apa itu ya. Transaksi-transaksi online yang lainnya, yang penting apapun bentuknya itu harus mengandung 3 unsur ya. Yang pertama, agar dianggap halal atau syar'i, harus produknya itu ya produk yang halal. Produk yang dihalalkan secara syar'i. Yang kedua, harus mengandung unsur transparansi atau kejelasan tadi ya. Harus jelas siapa penjualnya, siapa pembelinya, lokasinya di mana, transaksinya itu harus jelas keamanannya, tidak langsung transfer ke penjual online nanti dibawa kabur, kita nggak bisa ngecek, nggak bisa konfirmasi, alamatnya juga nggak jelas misalnya, palsu, maka harus ada pihak ketiga yang menjamin makna kejelasan itu ya. Transparansi itu seperti pihak pemilik aplikasinya atau admin aplikasinya, di mana pembeli mentransfer ke rekening admin pemilik aplikasi, bukan langsung ke penjualnya. Baru nanti admin aplikasi tadi memberikan memo, nota notifikasi kepada penjual bahwasanya ada transferan dari pembeli untuk membeli produkmu dalam rupa ini, silahkan dikirim. Setelah dikirim, ada notifikasi dari ekspedisi bahwasanya barang sudah diterima, baru ditunggu 2 hari
ada atau tidak ada klaim ya. Kalau tidak ada klaim baru admin aplikasi tadi mentransfer uang tadi ke penjual. Kalau ada klaim diselesaikan dulu klaimnya itu, diganti barangnya tanpa ada tambahan uang ongkos kirim lah, itu sudah menjadi tanggung jawab si penjual. Itu sudah disepakati di awal. Makanya harus menjaga kualitas. Nah, baru setelah tidak ada komplain lagi, tidak ada protes lagi, uang itu ditransfer. Nah, kejelasan itu begitu, transparansi itu begitu dalam sistem jual beli online. Kemudian yang ketiga, ya harus saling menguntungkan, harus saling memberikan maslahat. Udah itu aja. Saling menguntungkan, jangan ada yang dirugikan. Jual beli yang saling menguntungkan diantaranya orang yang membeli mendapatkan keuntungan dari manfaat barang yang dibeli. Dan orang yang menjual mendapatkan keuntungan dari manfaat uang yang dia dapatkan. Itu secara simpel ya. Nah, pada tataran jual beli uang digital ya, seperti Bitcoin dan sebagainya itu juga kita harus jelas juga. Pertama, apa yang dijual, siapa yang diuntungkan. Jadi kejelasan apa yang dijual saja sudah nggak jelas. Bitcoin itu dalam bentuk apa sih? Koin itu apakah emas, apakah perak, apa dihargai karena emasnya itu atau peraknya itu, berapa gramnya, kan nggak jelas di situ. Yang tadinya Bitcoin itu hanya sebatas sarana alat tukar menjadi komoditas yang diperjualbelikan misalnya. Nah, ketidakjelasannya kan di situ gitu. Dia nilainya juga tidak jelas. Fluktuasinya sangat tinggi. Kadang bernilai murah, kadang mahal sekali. Sekejap waktu bisa berubah secara drastis. Nah, ini menambah ketidakjelasan lagi gitu, terkait dengan nilainya. Tadi materinya atau barangnya sudah nggak jelas, belum lagi nilainya juga nggak jelas. Kalau dolar kertas kan jelas kita pegang materinya misalkan. Nah, kalau nominalnya kan fluktuasinya nggak terlalu tinggi, paling kenaikannya kan sekian rupiah saja gitu kan. Tidak terlalu langsung fluktuasinya sedemikian cepat per detik, per menit, per jam, nggak per hari lagi. Kalau dolar hari ini sekian, perubahannya juga nggak drastis. Itu kan tidak terlalu menimbulkan sesuatu yang merugikan. Nah, kalau begini yang terjadi, siapa yang diuntungkan? Tentu hanya satu pihak saja yang diuntungkan. Bukan semuanya bisa diuntungkan. Sama dengan judi, ketika ada orang yang diuntungkan, pasti ada orang yang dirugikan. Nah, jual beli itu nggak boleh begitu, harus sama-sama diuntungkan ya tadi ya. Satu mendapatkan untung dari manfaat uang dan satu yang lain manfaat barang. Nah ini, ketika orang beli Bitcoin, dia sudah keluar uang, tiba-tiba Bitcoinnya itu tidak punya harga sama sekali, atau bahkan nilainya tinggi sekali. Nah tadinya itu adalah sesuatu yang berharga, kok menjadi tidak berharga kan aneh. Di mana? Kalau dia emas kan harusnya tetap menjadi emas ya seharga emas, atau menjadi suatu barang yang tetap berharga apapun itu. Dia emas kok misalnya, bukan berubah menjadi sesuatu yang nggak berharga layaknya besi gitu kan. Nah, keanehannya di sini gitu. Ketidakjelasannya di situ, sehingga fatwa MUI mengharamkan atau menyamakannya dengan judi. Judi kan nggak jelas yang ditransaksikan apa, yang ditransaksikan tuh keuntungan. Nek untung ya oleh untung, nek rugi ya oleh rugi. Bukan barang, bukan jasa, bukan apa gitu. Karena adanya unsur ketidakjelasan, transparansi, dan tidak adanya prinsip saling menguntungkan, hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Baik, sampai di sini jelas ya. Kemudian sistem pembiayaan pay letter misalnya ya, menalangi pembayaran ya. Nanti kemudian dibayar kemudian tapi dengan tambahan. Sekali lagi,
tidak serta-merta tambahan itu berupa riba ya. Karena itu bisa berupa jasa, wajar-wajar saja. Misalkan kalau saya membantu kamu, tak bayari dhisik, tapi kamu harus menghargai jasaku loh ya untuk membantumu nalangi dulu itu sekian rupiah misalkan. Oke, Anda setuju, sepakat, itu sah. Tapi kalau kemudian itu menjadi sebuah denda yang bertambah ketika Anda gagal bayar, yang sama berlaku seperti sistem pinjam-minjam di perbankan tadi, itu akan berlaku riba juga di situ. Kalau ada jaminan, ya jaminannya itulah yang diuangkan, kemudian yang diambil adalah pokoknya, sisanya dikembalikan sepenuhnya kepada yang memiliki jaminan kalau memenuhi unsur syarat-syarat. Memang kegagalan bayar itu bukan rekayasa, bukan tipu daya dari si peminjam tadi. Maka harus ada kontrol nasabah ya. Kalau di bank syariah itu ada kontrol, bukan dilepaskan begitu saja, terserah kamu mau minjam uang, kamu gunakan untuk sesuatu yang haram atau yang halal, nggak peduli, atau sesuatu yang membahayakan, mengancam keseimbangan alam, nggak peduli, yang penting kamu minjam ada jaminan. Tidak adanya kepedulian di sini yang akan merusak. Maka perbankan syariah ada kepedulian tadi, ada kontrol terhadap aktivitas nasabahnya. Uangnya digunakan untuk apa? Apakah betul untuk sesuatu yang halal? Apakah betul transaksinya itu bukan rekayasa, bukan manipulasi datanya, sehingga mengakunya rugi padahal nggak rugi. Itu ada pengawasan. Di samping tentu produknya juga harus yang betul-betul bermanfaat bagi sesama. Tidak hanya halal, tapi juga harus bermaslahat. Tidak merusak alam. Jual kayu itu ya halal, tapi kalau merusak, illegal logging ya jadi haram. Baik. Itu inti dari materi kita. Saya memberikan Anda yang simpel-simpel saja, yang atau istilahnya kunci ya untuk bisa memahami semua transaksi, model-model transaksi yang terkini ya. Itu bisa dinilai dari kunci-kunci yang saya sampaikan tadi. Semoga bisa dipahami. Kalau yang belum paham silakan ditanyakan. Silakan Mas. Baik, begini Pak. Kan tadi itu yang pertama ada nilai dan norma ketuhanan. Nah, yang saya tanyakan mungkin berhubungan dengan yang nomor pertama ini, itu ketentuan atau kriteria barang yang kita jual itu selain haram dan halal, yang barang yang boleh kita jual itu apakah ada kriteria lain seperti najis atau tidak, atau bagaimana itu bagaimana kriterianya Pak, barang yang boleh kita jual selain halal Ya, dan haram? ya, halal haram itu masuk ke ranah kategori itu. Sesuatu yang najis kan sesuatu yang diharamkan untuk ditransaksikan. Ya masuk ranah ke yang haram. Nah, kriteria halal, kriteria haram itu diantaranya ya suatu yang membahayakan, suatu yang najis, yang mengandung suatu yang intinya ya juga membahayakan juga bagi manusia kalau itu ditransaksikan. Sebetulnya itu istilah-istilah yang maksudnya sama, yaitu sesuatu yang membahayakan. Cuma ada istilah najis. Najis itu kan seperti halnya kotoran yang masuk ke makanan yang akan mengkontaminasi makanan, akhirnya juga membahayakan. Kalau itu adalah suatu eksternal, suatu yang kita gunakan di luar, tidak untuk kita konsumsi seperti pakaian, dari kulit babi dan sebagainya, ujung-ujungnya juga dampak yang ditimbulkan yang negatif dari sarana prasarana yang kita perjualbelikan, yang dinajiskan atau yang diharamkan tadi, ya kembali ke dampak buruk yang bagi kita, tubuh kita. Bukan hanya faktor ekonomi, tapi kembali ke kemaslahatan itu sendiri. Semua tiga rangkaian ketuhanan, kemanusiaan, dan alam itu tidak bisa dipisahkan. Di dalam ketaatan pasti ada kemaslahatan. Dalam kemaslahatan pasti ada keseimbangan alam. Ya. Dan di situ pasti ada unsur ketuhanan juga.
Jadi itu Satu aku lagi, hanya Pak. istilah aja. Satu lagi. Kalau kita itu menjual kotoran sebagai pupuk itu bagaimana, Pak? Kan kotoran tetap najis walaupun menjadi pupuk, seperti pupuk kandang itu. Itu bagaimana hukumnya, Pak? Ya, sesuatu yang haram itu kan ada ada beberapa kriteria. Haram dikonsumsi atau haram untuk eh, apa digunakan secara total, baik baik konsumsi maupun hanya digunakan sebatas sarana prasarana eksternal ya, sarana prasarana hidup yang eksternal misalnya. Itu ada dua kategori itu. Ya contoh tadi kotoran ya. Kotoran itu haram dikonsumsi, bukan haram untuk ditransaksikan jual beli. Sebagai pupuk itu kan bagus. Lantas apakah buah-buahan yang diberi pupuk kotoran yang najis tadi itu menjadi haram? Tentu kan tidak. Jadi haram untuk dikonsumsi secara langsung, apalagi mengkontaminasi makanan, minuman ataupun pakaian yang kita gunakan untuk sholat misalkan. Nah, baru di situ saja. Jadi haram untuk dikonsumsi, bukan haram untuk ditransaksi, sebatas fungsinya adalah bukan untuk konsumsi manusia, tapi untuk sesuatu yang bermanfaat yang lain. Contoh lain, ada binatang itu yang hanya haram dimakan saja, dikonsumsi, tidak haram untuk dipergauli. Dipergauli maksudnya kayak kucing itu kita boleh gendong, kita boleh elus-elus, kan nggak najis, nggak membatalkan wudu, jilatannya juga demikian. Beda dengan anjing. Anjing, babi ya menyentuhnya najis, mengkonsumsinya juga haram, menyentuhnya juga haram karena membatalkan wudu juga. Nah, begitulah. Status kategori haram itu memiliki beragam kategori tadi. Nah, kemudian boleh nggak kita mentransaksikan, memperjualbelikan anjing ataupun kucing tadi yang status keharamannya beda? Ada yang beda, ada yang sama. Dikonsumsinya dari sama, adapun jadikan alat pergaulan itu beda statusnya. Boleh nggak ditransaksikan? Boleh, asal tujuannya bukan untuk sesuatu yang diharamkan tadi, seperti dikonsumsi. Kalau orang memperjualbelikan untuk tujuan konsumtif, ya, daging anjing, daging kucing, bakso daging kucing, bakso daging anjing, itu haram sudah. Tapi kalau transaksinya untuk tujuan fungsional, misalkan kucing ya untuk sekedar memelihara dari mengamankan rumah dari tikus, hama ya, yang memang diperintahkan oleh agama untuk dibasmi ya. Hewan itu ada yang diciptakan untuk dibasmi sebagai ujian ketaatan kita terhadap perintahnya juga sebagai sebuah keseimbangan alam. Kalau nggak dibasmi akan merusak alam. Maka membasminya berpahala. Nah, salah satunya memelihara kucing misalkan. Kemudian karena nggak punya kucing, dia sulit nyari, maka orang mencarikannya. Atas jasanya itu dia dihargai dengan harga atau masuk include dalam harga kucing tadi. Ya nggak masalah. Memelihara anjing atau membeli anjing nggak masalah juga. Pada zaman sahabat itu anjing juga dipelihara untuk mengamankan ternak dari binatang buas, serigala, atau dari pencuri manusia. Asal tidak dipergaulinya layaknya kucing dan tidak dikonsumsi layaknya daging kambing. Dipelihara di luar rumah, di kandang atau dikandangkan di luar rumah, bukan dipergauli layaknya kucing. Itu aja batasan-batasan bagaimana kita itu menyikapi sesuatu yang diharapkan dan mentransaksikan. Itu ya Mas ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Mbak Arifah. Mohon izin Pak, karena Arifah itu ada kendala, jadi saya bacakan pertanyaannya. Oke. Izin bertanya Pak, kalau misal ada orang A itu melakukan riba, kemudian si A itu misalkan ingin memberikan sesuatu kepada temannya, namun hukum barang bagi si temannya A yang menerima barang tersebut itu bagaimana nggih Pak? Hukumnya haram atau bagaimana nggih?
kan tadi uangnya itu hasil ribanya, sedangkan temannya tersebut mengetahui pekerjaan si A itu riba. Ya, kalau dia tidak tahu dari mana asal usul uang itu, ya nggak masalah. Itu sebagai bentuk kewajiban menerima hadiah sedekah ya. Kembali ke hukum asal muasal uang itu sebagai alat tukar yang netral. Tapi kalau dia tahu seperti kasus ini ya, tahu ya, maka dia menerima kemudian menyalurkannya kembali kepada lembaga-lembaga yayasan umum untuk kemaslahatan umat seperti masjid, fakir miskin, yatim piatu. Terima aja tapi salurkan. Jangan langsung ada tolak, nanti akan menyinggung perasaan. Kenapa kok menolak? Apalagi ada jelaskan soalnya kon tukar duit toko riba, toko bank misalnya. Bukan begitu etikanya. Jadi bagi orang yang tidak tahu ya jangan disikapi seperti itu. Kasihan ya. Tetap terimakan, nanti salurkan. Ya sama seperti Anda mendapatkan hadiah sate babi misalkan dari teman Anda non muslim yang nggak tahu kalau itu diharamkan. Karena nggak tahu loh ya. Nggak apa-apa, terima aja. Ketika Anda tahu dan dia memberitahu ini masakan sendiri, daging babi, sate babi. Oke, matur suwun ya, nanti kasihkan apalah. Kasihkan kucing atau kasihkan binatang-binatang lain. Ya sama seperti itu caranya. Itu ya Mbak ya. Selanjutnya Mbak Ayu. Ya Pak, saya izin bertanya. Mengapa nggih Pak di Indonesia itu sistem ekonomi Islam itu sulit diimplementasikan secara menyeluruh, mengingat mayoritas penduduk Indonesia itu kan beragama Islam. Terima kasih Pak. Ya, ini subtema yang belum saya sampaikan tadi ya, yaitu tantangan-tantangan dalam penerapan sistem ekonomi Islam. Alhamdulillah diingatkan oleh Mbak Ayu. Hanya satu saja masalahnya, tidak adanya political will. Political will, kemauan politik. Baik di tingkat penguasa, di tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ya, ataupun di tingkat masyarakat. Di tingkat masyarakat itu seperti apa ya? Masyarakat tidak punya wawasan dan rasa bangga terkait ajaran Islamnya itu sendiri. Bangganya, wawasannya hanya sistem-sistem ekonomi non syar'i. Karena selama ini itu yang diajarkan, itu yang diterapkan, ditontonkan, sehingga tidak punya wawasan, akhirnya tidak punya rasa kebanggaan. Pentingnya sebuah wawasan ya, yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya kita harus tahu terhadap ajaran Islam kita sendiri untuk kita bisa bangga dan membanggakan ajaran Islam kita itu dibanding ajaran yang lain. Karena secara fakta, sistem ekonomi Islam dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah sukses meningkatkan menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, kemiskinan sampai 0%. Itu diakui oleh sejarah. Sampai tidak ada orang yang mau menerima zakat karena semua orang mampu gitu. Bahkan ingin memberi zakat karena nggak ada yang mau diberi, akhirnya mereka saling memberi sebagai hadiah. Gitu. Sebatas formalitas yang penting menggugurkan kewajiban seorang untuk menunaikan kewajiban zakat. Walaupun tidak ada orang yang menerima zakat, layak untuk menerima zakat saat itu karena kesejahteraan ekonomi yang mensejahterakan untuk semua akibat sistem Islam yang diberlakukan. Dan ini tidak didapati oleh sistem kapitalis apalagi komunis. Amerika sebagai puncak ekonomi kapitalisme dunia, apakah tidak ada kemiskinan di sana? Oh, banyak. Bahkan di atas 10% mungkin. Gelandangan juga banyak. Ya. Apalagi komunis. Korea Utara itu bukan menyamakan kekayaan, malah memiskinkan semua. Yang kaya hanya penguasanya saja, Kim Jong-un beserta jajarannya. Rakyatnya miskin semua. Nah, Islam tidak begitu. Tapi kenapa kok Islam tidak menjadi suatu sistem yang membanggakan bagi semua penduduk dunia? Ya karena tidak adanya political will, adanya permusuhan terhadap ajaran Islam itu sendiri.
sehingga difitnah lah atau dipropagandakan seolah ajaran Islam itu ajaran yang tidak mensejahterakan. Fakta lagi bahwa perbankan syariah di Eropa dan Amerika itu pesat perkembangannya dan bahkan didirikan oleh mereka-mereka yang non-muslim. Nasabah-nasabah yang non-muslim. Karyawan-karyawan yang juga non-muslim. Tapi memberlakukan sistem perbankan syariah karena mereka tahu dampak baiknya yang ditimbulkan secara fair. Gitu. Itu wujud fakta, pengakuan ya. Nah di Indonesia, di dunia yang kedua tidak adanya political will dari penguasa. Kesadaran dari penguasa, legislatif, eksekutif, yudikatif akan keunggulan sistem ekonomi Islam ini. Gitu. Pertama karena ketidaktahuan mereka, yang kedua karena neokolonialisme atau penjajahan masyarakat global terhadap Indonesia yang harus mengakui dan memberlakukan sistem yang mereka anut, yaitu sistem kapitalis, sistem komunis misalkan dalam transaksi-transaksinya. Misal kamu boleh membeli F-16 tapi harus mengajarkan evolusi di sekolah-sekolahmu, harus juga mengajarkan teori ekonomi kapitalisme di universitas-universitasmu. Itu satu paket. Ya. Itulah yang menyandera para penguasa untuk tidak lagi memiliki political will atau kemauan politik untuk menerapkan sistem ekonomi Islam. Dan kenapa negara-negara kuat itu yang memaksa? Ya karena sistem itulah yang akan membuat mereka semakin kaya, yang kaya semakin kaya dan nggak akan pernah miskin, kaya selamanya. Ya kayak bank tadi nggak pernah dirugikan, nggak pernah tidak diuntungkan. Kapitalisme atau kapital itu kan pemodal, sistem yang diberlakukan untuk menjaga kekayaan orang kaya atau pemilik modal agar tetap kaya. Komunisme yang memberlakukan sama untuk semua, maksudnya agar yang miskin itu tetap miskin, semua rakyat miskin, yang kaya ya tetap kaya, itu para penguasa. Seolah-olah semua sama, kayanya enggak, faktanya enggak begitu, semua sama miskinnya. Ujung-ujungnya kapitalisme juga. Nah, mereka orang-orang kaya itu takut dengan Islam karena akan membuat kekayaan mereka itu tidak lagi stabil, gitu. Bisa fluktuasi. Bisa orang itu bisa menyaingi dan menyamai kekayaannya dengan sangat mudah. Karena sistem Islam itu adil, transparan, fleksibel. Khawatirnya mereka akan menjadi strata yang bawah, tidak lagi strata yang di atas terus. Maka mereka dengan kekuasaan uangnya menyuap, membeli para penguasa melalui DPR sebagai Dewan Legislatif pembuat undang-undang. Dibelilah suara mereka melalui partai ya, ketua partainya dibeli, sehingga ketua partai itu menekan anggota DPR-nya untuk membuat undang-undang yang melindungi korporasi atau oligarki atau orang kaya konglomerasi tadi itu, sehingga produk undang-undangnya tidak merugikan mereka dan pro mereka. Itulah cara-cara mereka gitu. Anda pernah dengar istilah oligarki? Oligarki itu maksudnya negara yang dikuasai oleh konglomerasi ini. Yang jadi the real presiden itu mereka, bukan presiden yang kita lantik, yang kita pilih itu. Yang punya kuasa adalah mereka. Mereka lah yang melahirkan sebuah pemimpin yang untuk dipilih. Indonesia ini untuk bisa jadi presiden minimal harus punya uang 1 triliun. Ya untuk biaya-biaya itu, pesta demokrasi itu. Biaya promosi, biaya kampanye, biaya orang untuk ya membuat konten-konten dan sebagainya, itu uang segitu ya, 1 triliun minimal. Siapa yang punya uang segitu? Kalau nggak mereka-mereka itu yang urunan, kemudian akhirnya mencalonkan seorang yang nggak punya apa-apa,
agar supaya dia nanti kalau menang ya menuruti menjadi pelayan orang-orang yang biayainya tadi, gitu. Boneka istilahnya. Ya ada yang pemimpin-pemimpin di seluruh dunia itu sebetulnya boneka-boneka konglomerasi atau oligarki. Yang berlaku itu sistem oligar, sistem kapital. Itulah presiden yang real, the real presiden yang ada di seluruh dunia. Siapapun wis, termasuk presiden Amerika. Yang berkuasa bukan Joe Biden-nya, tidak. Konglomerasi di balik itu. Baik, demikian ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, Ningrat. Jika uang hasil riba disumbangkan ke masjid untuk pembangunan masjid misalnya, bagaimana hukum uang tersebut? Ya, boleh atau sah ya, karena hukum uang riba itu kan dari bank itu sesuatu yang subhat ya, ada sesuatu nilai tambah yang halal, ada yang haram. Karena kalau orang minjam uang di bank, kemudian dia gunakan untuk yang halal dan sesuai dengan kemampuan dia, itu bukan suatu yang memberatkan atau suatu yang diharamkan. Nah itu kan artinya sesuatu yang boleh, tapi tercampur dengan orang-orang yang tidak mampu membayar tadi, dipaksa mampu bayar, apalagi dia menggunakan uang bank tadi untuk hal-hal usaha-usaha kemaksiatan seperti pabrik minuman keras atau peternakan babi atau apalah. Nah, tercampurnya uang di bank tadi yang untuk membayari bunga orang-orang yang menyimpan uang di bank tadi, itu harta yang subhat boleh dinetralisir dengan cara disalurkan ke lembaga-lembaga kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Fakir miskin, masjid. Haram kalau dikonsumsi pribadi atau keluarganya. Itu sama dengan money laundering, pencucian uang. Nah, undang-undang TPP itu begitu. Pencucian uang itu kalau digunakan untuk kepentingan pribadi, sesuatu yang haram tadi. Sesuatu yang haram tadi untuk tidak dikonsumsi pribadi, tapi untuk mengembalikan fungsi netralitas uang sebagai alat tukar, ya harus dikembalikan kepada negara atau kepentingan umum, kemaslahatan umum masyarakat tadi kayak masjid dan sebagainya. Maka masjid tidak akan pernah terjerat KPK ataupun undang-undang TPPU. Nah, apakah perilaku tersebut bisa melegalkan, otomatis melegalkan perilaku tersebut? Tentu tidak. Itu hanya kita melegalkan uangnya saja, bukan melegalkan perilakunya loh ya. Seperti aku tak korupsi, orang korupsi itu agar supaya legal korupsinya, maka sebagian hasil korupsinya saya sumbangkan ke masjid, maka sisanya berarti halal. Oh, enggak begitu. Itu bukan subhat lagi ya. Sesuatu yang sudah jelas keharamannya, maka ya harus dikembalikan semua kepada negara atau orang yang dikorupsinya, perusahaan dikorupsinya. Tidak bisa dilegalkan dengan disiasati semacam itu ya. Itu baru money laundering itu. Atau untuk melegalkan perilaku korupsi dengan cara seperti itu bukan tindakan yang dibenarkan, tapi justru itu adalah penyokong atau fasilitator kemaksiatan, maka termasuk kategori kemaksiatan itu sendiri. Baik, bisa dipahami di sini Mbak Ningrat. Selanjutnya Aufal Marum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, Pak. Pertanyaan yang pertama begini Pak. Gimana hukumnya jika kita berjualan di tempat yang diilegalkan oleh polisi, misal seperti ini, oleh pemerintah, misal Pak, Pak, kayak di Korem Bapak ya. Dulu kan pas puasa itu, puasanya dulu itu kayak tak boleh loh Pak jualan di sana. Habis itu
penduduk sini, orang-orang yang jual di sana, yang dulu-dulu sempat ngeyel Pak Akhri tetap jualan di sana, itu hukum uangnya gimana Pak ketika mendapatkannya? Habis itu yang kedua Pak, hukumnya berjualan rok mini. Kalau umpamanya ya Pak, yang jelas-jelas itu rok mini kayak gimana Pak ya? Ya tujuannya diciptakan untuk membuka aurat kan Pak. Ya, Pak, untuk melihatkan aurat gitu lah Pak. Nah, itu yang ketiga Pak. Hukumnya mendapatkan uangnya itu bagaimana? Keadaan uang seperti apa Pak? Ketika kayak di suatu aplikasi loh Pak, kayak mengisi kode undangan bisa dapat uang gitu Pak. Nah, itu uangnya kondisinya bagaimana Pak? Kondisinya itu seperti haram soalnya kan gimana nggak tahu Pak, makanya itulah Pak. Ya terima kasih Pak. Ya, berjualan di area yang dilarang oleh pemerintah. Apakah uang yang didapatkan itu haram? Ya, tidak ya. Hukum transaksi, hukum hasil transaksi adalah apa yang ditransaksikan. Apakah materi yang ditransaksikan itu adalah suatu yang diharamkan dan juga membahayakan? Itu saja yang menjadi hukum bagi uang yang didapatkan. Masalah lokasi di mana dia berjualan itu hanya masalah kesepakatan sesama kita saja, tidak mencederai hukum Allah. Namun itu juga masuk ranah kategori dosa, yaitu tidak taat kepada para pemimpin, ulil amri, bukan untuk mengharamkan hasil transaksi. Itu dosa tersendiri, yaitu apa? Tidak taat kepada ulil amri atau pemimpin yang telah disepakati sebagai pemimpin kita, polisi, presiden, menteri. Hanya sebatas itu. Tidak masuk ke ranah pengharaman hasil transaksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, rok mini tadi, ya itu materi yang kita jual kan, sesuatu yang haram atau sesuatu yang melahirkan, menimbulkan sesuatu yang diharamkan. Nah, terkait dengan fungsi rok mini itu harus kita hukumi fungsi identiknya ya. Identik digunakan untuk apa? Itu kan kelihatan ya. Pakaian itu apakah digunakan sebagai pakaian luar atau pakaian dalam? Kalau pakaian dalam jelas mini semua kan. Ini nggak apa-apa karena pakaian dalam yang akan ditutupi. Nah, kalau itu jelas fungsinya untuk pakaian luar, ya itu akan memperjelas status hukumnya juga. Berarti memfasilitasi atau menjual sesuatu yang akan difungsikan untuk yang diharapkan. Maka statusnya ya haram. Seperti Anda menjual pisau kepada pembunuh atau perampok atau geng yang membuat onar, yang pasti akan menggunakan pisau yang Anda buat tadi itu untuk mencelakakan orang. Walaupun pisau yang Anda buat itu hanya pisau dapur, mirip dengan pisau dapur yang lainnya. Tapi Anda menjualnya tidak di pasar atau di toko yang apa istilahnya tidak perlu kita itu menyeleksi siapa pembelinya dan sebagainya. Anda menerima order dari orang yang Anda tahu statusnya, pekerjaannya, dan difungsikan untuk apa, tapi Anda tidak mau peduli, Anda akan terhukumi sebagai fasilitator kejahatan tadi. Anda bisa ditangkap polisi juga, karena polisi akan menelusuri, kamu dapat senjata ini dari mana? Oh, saya pesan di ini Pak, ditelusuri. Anda tahu siapa yang pesan, Anda tahu Pak, kerjanya apa tahu, dia sering melampau simula. Kenapa kamu kok menerima ordernya? Ya, kan itu urusan dia Pak. Ya, tapi kan kamu tahu, dia itu mau digunakan untuk apa ya, tapi kan urusan dia. Iya, tapi kamu terjerat sebagai apa fasilitator kejahatan tadi, masuk penjara. Penadah jual beli onderdil motor, tahu itu hasil curian motor yang dipreteli, kemudian dia diperdagangkan sebagai onderdil bekas. Kalau dia tahu motor itu didapat dari hasil curian, ya dia masuk kategori penadah, walaupun yang dijual itu spare part motor yang halal gitu loh. Tapi dia tahu cara mendapatkannya nggak halal, dia akan terkena hukum fasilitator tadi.
Dalla ala syarin falau wizruha wizru man amila biha. Barang siapa yang menjadi fasilitator dosa, ya dia akan mendapatkan dosa sebagaimana pelakunya. Terus yang ketiga undian ya. Semacam undian gitu ya. Anda klik apa terus nanti dapat hadiah gitu ya. Sanes Pak. Kalau saya terjemahkan kayak gini Pak. Kayak itu suatu pekerjaan Pak. Kalau menurut saya loh Pak. Kan soalnya kan itu ada usaha kita mengundang teman kita untuk mendownload aplikasi itu, nanti dia mentautkan undangannya, tapi kode undangannya nanti kita mendapatkan uang dari itu. Kan itu termasuk kerja lah. Itu apakah benar Pak? Hukumnya uangnya gimana gitu Pak? Aduh, ya gitu Pak. Ya, kayak subscriber gitu ya. Sanes Pak. Kayak itu Pak. Gimana Pak ya? Mungkin Video itu Pak. maksud Aufal seperti promosi, Pak. Jadi saya pernah dikirim link untuk mendownload aplikasi Shopee kalau nggak salah saat itu. Dan teman saya mengirim link ke saya. Kalau saya download Shopee, nanti teman saya itu nanti dapat koin Shopee. Seperti itulah, Pak. Jadi Oke. teman saya itu sebagai promotor kayak emang promotor suatu aplikasi. Itu maksudnya mungkin, Pak. Begitukah, Aufal? Iya Pak. Ya itu sama statusnya seperti reseller, seperti subscriber, seperti dia mendapatkan multi level poin dari followersnya, dari downline-nya, dari para pembelinya, para penggunanya gitu kan. Ya tidak masalah model seperti itu. Yang penting materi yang dia jual itu apa. Apakah konten-konten aplikasi yang diharamkan apa tidak. Lihat, perhatikan itu dulu. Apakah itu saling menguntungkan atau hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain. Kemudian kejelasan apa yang ditransaksikan, jelas fungsinya, jelas materinya. Yang penting itu, terhukumi hanya masalah itu saja, Mas. Kalau tidak melanggar hal itu ya sah-sah saja. Itu ya, Mas ya? Iya Pak. Tapi yang pertanyaan yang kedua Pak, yang kalau rok mini kan haram ya Pak ya, kalau menjual rok mini. Iya Pak nggih. Ya lihat identiknya, penggunaannya itu untuk pakaian dalam atau pakaian luar. Ya. Kalau Ya. modelnya digunakan sebagai pakaian dalam, ya nggak masalah emang untuk pakaian dalam. Tapi kalau emang itu bentuknya adalah untuk pakaian eksternal, yang jelas digunakan untuk eksternal, ya dia akan dihukumi oleh identiknya tadi, walaupun ada orang yang menggunakan untuk internal, untuk pakaian dalam, ya. Tapi terkena hukum identik. Tahu hukum identik, Mas? Nggih Pak, Semerap. Ya dia akan terhukumi oleh keidentikan penggunaannya tadi. Dipahami ya? Ya, dari situ ya Pak ya. Kalau umpamanya kalau kita jual ke orang non muslim gimana Pak? Sama saja Pak. Sama saja. Aurat manusia itu sama, baik muslim maupun non muslim. Masa yang harus kulit telanjang hanya non muslim saja? Terus kita halal melihatnya? Kan kita juga yang melihatnya nanti. Melihatnya halal atau haram? Ya, tentu haram. Itu ya Mas ya? Nggih Pak. Matur nuwun. Berikutnya yang di chat ini siapa yang belum tadi? Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Nur Hakiki. Saya bacakan nggih. Oke. Izin bertanya Pak, pendapat Bapak tentang pemanfaatan bank sebagai jasa tabungan untuk pergi haji atau umroh, apakah termasuk riba? Ya kalau nabung, ya hukum tabungan ya sah-sah saja, itu uang-uangnya sendiri. Tapi kalau dia utang bank untuk menalangi dulu haji, kemudian dia ngangsur atau ngredit pembayaran pelunasan uang haji itu, ya, itu yang jadi masalah di situ. Pertama, haji itu ibadah sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau kita punya uang cash saat itu, itulah kewajiban
dikenakan. Kalau kita nggak punya uang cash, kewajiban tidak dikenakan. Kita masih belum masuk kategori mampu. Kalau itu diperbolehkan, orang bisa pergi haji dengan cara seperti itu, utang ya, utang bank, kemudian dia ngangsur. Nanti yang terjadi seperti saat ini, antrian haji panjang, kayak motor yang memacetkan jalanan, karena orang bisa punya motor dengan hanya uang 500.000. Dulu itu jalanan lengang, karena orang harus beli cash. Itu kembali ke kemaslahatan umum. Kalau itu berdampak merugikan kepada kemaslahatan kemanusiaan, maka itu bisa berubah statusnya yang tadi dibolehkan menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dosanya adalah mengganggu kemaslahatan umum. Bukan membatalkan hajinya, tapi mengganggu kemaslahatan umum. Ya, sebetulnya haji utang itu nggak masalah. Yang penting dia mampu mengembalikan utangnya. Ya, cuman tidak afdol ya, karena kan berdasarkan kemampuan. Manis tato ilaihi sabila, itu barang siapa yang mampu. Wajibnya di situ. Kalau dia utang berarti ya itu tidak afdol, bukan haram. Nah, haramnya itu dia bukan hajinya haram, tapi perbuatan mengganggu kemaslahatan umum, membuat kemacetan, membuat orang yang seharusnya berangkat hari ini karena dia punya uang cash menjadi tidak berangkat karena antrian yang panjang tadi. Orang tua yang harusnya diberangkatkan karena usianya dan dia punya uang cash jadi nggak berangkat karena berdasarkan kursi antrian. Nah, dosanya di situ saja gitu loh. Siapa yang dosa? Pemerintah, bukan rakyat. Jadi hati-hati, maka jadi pemerintah itu bebannya besar ya. Great power, great responsibility, kata kakeknya Spiderman. Kekuasaan yang besar akan memberikan tanggung jawab yang besar, pahala yang besar dan dosa yang besar. Kalau salah, kalau benar pahalanya besar. Jadi bukan masuk riba. Tidak mudah ya kita menghukumi riba. Tadi sudah saya jelaskan ya. Gitu ya, Mbak Nur Hakiki. Selanjutnya Mbak Istiana. Baik Pak, mohon izin bertanya bagaimana peluang mahasiswa dalam pengembangan ekonomi syariah? Sangat besar dan sangat potensial tentunya peluangnya. Inna fiyadi syubban amrul ummah, karena urusan agama ini hanya pada generasi muda. Mereka yang punya political will yang kuat, punya kemauan yang kuat, idealisme yang kuat. Cuman ujiannya nanti itu ya. Kalau sudah ada tekanan dari penguasa atau tekanan dari orang yang punya uang, nah di situ nanti ujiannya gitu. Apakah masih punya idealisme yang kuat atau political will yang kuat atau tidak. Makanya demo mahasiswa itu sebetulnya demo yang paling murni, yang dari hati nurani. Maka banyak mengapresiasi, ini harus kita dukung sebetulnya. Karena mereka belum terkontaminasi oleh jabatan-jabatan, oleh kepentingan-kepentingan bisnis, ya untuk yang belum ada. Suara rakyat itu suara mahasiswa sebetulnya. Nah, lihat, mahasiswa ketika sudah jadi pejabat dulu kan mahasiswa semua. Ada yang HMI, ada yang MNU dan sebagainya, punya idealisme ketika mahasiswa, tapi ketika menjabat korupsi juga. Yaitu karena nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan transaksional ekonomi, ya, materi dari oligarki, dari orang-orang kaya itu. Plus karena dia sudah juga, tekanan politik itu maksudnya begini, ketika dia mau menjadi pejabat atau menjadi DPR itu kan harus melalui partai politik. Nah, partai politik itu mensyaratkan Anda harus bayar ke partai politik itu kan tekanan politik, sehingga Anda harus cari uang untuk sana kemari, uang. Misalkan jadi DPR untuk dapat nomor yang pasti jadi itu Anda harus bayar berapa ke partai, 1 miliar atau berapa. Nah, itulah yang membuat mahasiswa nanti tersandra ketika betul-betul menjadi DPR untuk
bisa mendapatkan kembalian uang tadi harus taat partai, kalau enggak dia di reshuffle dari kabinet misalkan. Akhirnya utangnya nggak kembali, ya dia malah rugi. Akhirnya dia ya mau nggak mau ya menuruti apapun kata ketua partainya, di mana ketua partainya sudah dibeli oleh oligarki, ya akhirnya nggak idealis lagi, macan ompong. Itu fakta yang harus dihadapi. Makanya kalau mau jadi anggota legislatif itu harus kaya dulu, harus punya uang yang independen, maksudnya jangan mengikat, jangan punya hutang budi dengan orang-orang yang berpotensi mengekang kebebasan idealisme kita nanti. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kekayaan itu penting untuk menjaga kemerdekaan kita. Itu ya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Mbak Iva. Pak, mau izin bertanya, kan tadi disebutkan syarat jual beli meliputi 3 unsur, halal, transparansi, dan menguntungkan. Beberapa waktu lalu saya pernah lihat satu postingan di Instagram kalau nggak salah, itu menyebutkan salah satu syarat jual beli emas itu diserahkan tangan ke tangan, ya dan begitu Pak. Nah, kan kalau misalkan jual beli online nggak tangan ke tangan, masih ada perantara kurir dan lain sebagainya. Apakah maksud saya apakah benar jual beli emas nih hukumnya seperti itu, atau yang penting meliputi 3 unsur itu tadi sudah cukup? Ya, tangan ke tangan itu adalah capaiannya yaitu tadi transparansi jelas agar bisa kita cek cross check di tempat dan juga tidak dirugikan karena kita tahu kejelasan tadi. Maksudnya kan ke situ, Mbak. Itu hanya bahasa budaya masa lalu, di mana tidak ada transaksi teknologi digital seperti saat ini. Maka diistilahkan transparansi ataupun saling menguntungkan itu dengan yadan biyadin, harus dari tangan ke tangan. Substansinya itu ya, Mbak. Terima kasih Mbak penjelasannya. Baik, selanjutnya siapa Mbak Safira ya? Iya Pak, ini ada pertanyaan dari Safira. Izin bertanya Pak, saat jual beli online jika menggunakan voucher gratis ongkir atau cashback dengan syarat tertentu seperti dalam pembayarannya kita harus menggunakan atau mengisi saldo uang di dalam aplikasi belanja online tersebut ataupun dalam transaksi terdapat minimal syarat pembelian untuk mendapatkan voucher tersebut, apakah hal itu termasuk riba? Ya, tidak termasuk riba ya, karena kan tidak ada paksaan ya. Pertama kita tidak dipaksa untuk membeli. Artinya juga yang kedua kita juga tetap mendapatkan keuntungan dari materi yang kita beli, fungsinya itu kan. Walaupun kita merasa rugi, tapi kan secara nominal keuangan saja, tapi kan fungsi dari materi yang kita beli kan tetap dapat kita manfaatkan sebagai sebuah keuntungan gitu kan. Jadi masalah kita rugi nominal itu bukan masuk otomatis menjadi riba, tidak ya. Kalau kita sudah mendapatkan gantinya itu barang beserta fungsinya, ya itulah keuntungan kita. Dan si penjual ya monggo silakan mau mendapatkan keuntungan berapa, yang penting masih dalam tahap kewajaran ya, tidak sesuatu yang di luar kewajaran, misal di atas 100% dari harga nominal, dari harga wajar misalnya. Nah, itu berarti sesuatu yang di luar kewajaran, dosanya tersendiri. Nah, batasan standar keuntungan itu untuk kebutuhan pokok 10%, 20%. Kalau bahan non pokok seperti bahan seni, karya seni itu kan silakan berlipat-lipat ganda, keuntungannya tidak masalah. Jadi yang dibatasi persentase keuntungan dari perjualan itu hanya pada barang-barang komoditas pokok ya. Sembako, bensin,
apalagi emas itu kebutuhan pokok, itu sebagai alat dasar kita mengukur nilai uang gitu. Maka tidak boleh berlipat-lipat ganda ya, keuntungan itu kayak barang seni yang bukan kebutuhan pokok. Silahkan penjual menjual dengan harga di luar modal. Kanvas, cat, kuas itu berapa sih? Paling 500.000 dia bisa jual 1 miliar, boleh-boleh saja. Dan itu bukan kategori riba, bukan kategori suatu yang haram. Karena tidak menyentuh kebutuhan pokok yang tidak merugikan banyak orang. Baik, begitu ya, Mbak. Ada lagi yang lain? Masih ada? Masih ada Pak dari kolom komentar. Ini dari Randy. Mohon izin bertanya Pak, saya setiap bulan mendapat kiriman uang dari orang tua saya. Uang tersebut ditransfer melalui bank konvensional, tidak ada tambahan dari bank tersebut, namun ada pemotongan setiap bulannya. Bagaimana hukum dari hal tersebut? Ya, itu sebagai jasa untuk memfasilitasi uang Anda sampai ke Anda kan, jasa transfer. Jadi di perbankan konvensional tidak semua transaksinya itu haram. Yang haram tadi itu hanya kredit yang memaksa tadi loh, yang tidak tahu kondisi, tidak peduli kondisi nasabahnya. Kalau nasabah yang bisa mengembalikan dan memang tidak sesuai dengan kemampuan, dan itu bukan kredit yang haram juga. Apalagi dia bergerak di bidang yang halal. Nah, sisa transaksi yang lain di perbankan konvensional seperti transfer, ATM, kemudian tukar uang, mata uang falas itu ya, itu sesuatu yang dihalalkan. Karena Anda bayar jasa, beli jasa. Gitu. Jadi kalau uang Anda dipotong, itu sebagai konsekuensi Anda membayar jasa itu. Bukan pengurangan hak Anda, ya enggak. Anda seperti beli uang baru, tukar uang baru di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan itu loh, menjelang hari raya. 100.000 dihargai 110.000 misalnya. Apakah itu riba? Enggak, itu 10.000 itu uang jasa dia untuk ngantri di bank, transportasi bensin dia, waktu dia untuk mendapatkan uang baru di bank itu yang dia insertkan, yang dia includekan di nominal uang yang dia jual, uang yang disaksikan, bukan 10.000-nya menjadi 110, bukan. Itu harus kita pahami ya. Dia jual jasa tukar uang, bukan jual uang. Jasa tukar, menukarkan uang. Itu bukan riba. Ya sama seperti itu. Kelebihan ataupun pengurangan itu dinilai dari jasanya, ongkos jasanya. Itu ya Mas ya. Ada lagi yang lain? Muhammad siapa ini? Dari Muhammad Daniel, Pak. Ya. Mohon izin bertanya, dalam Islam mengoleksi sesuatu yang tidak bermanfaat seperti item dalam game online yang sangat langka, perangko, dan barang antik hanya untuk kepuasan diri sendiri, hukumnya apa ya Pak? Tidak masalah. Rasulullah juga punya koleksi, punya barang kesukaan yang tidak dimiliki oleh orang lain seperti pedang dari emas, ya. Tidak digunakan untuk berperang, tapi sebagai bentuk penghargaan dari yang memberi. Tidak masalah, yang penting tidak melupakan dia dari kewajiban terhadap Allah dan kepada sesama, sudah. Itu menjadi milik pribadi yang sah, yang tidak akan menjadi beban di akhirat nanti. Kepemilikan yang menjadi beban di akhirat itu kalau mengabaikan hak kita dengan Tuhan plus kepada sesama kita. Itu kekayaan yang akan menjadi beban. Koleksi yang akan menjadi beban. Itu ya Mas. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Kemudian apa yang dikoleksi tentu juga harus jelas ya, materinya itu, komposisinya atau sesuatu itu sesuatu yang diharapkan apa tidak. Begini game Pak, online, untuk game online ada gamenya itu cuman sekedar, dia tuh cuman item ketika dipakai itu jadi kelihatan sekedar jadi lebih bagus, sekedar hiasan gitu aja Pak. Oke. Ya, itu terhukumi dari kontennya juga ya.
Kalau kontennya bukan suatu yang diharamkan ya halal-halal aja. Kan banyak game online yang kontennya juga pornografi misalnya. Akan terkena hukum itu. Baik, selanjutnya siapa Mbak Dewinta? Waktunya masih ada ya? Sebenarnya waktunya udah terlewat. Sudah habis ya? Iya. Kelewat berapa menit? Ya udah, Mbak Dewinta dan yang lainnya ditanyakan kembali di pertemuan berikutnya ya. Tidak apa-apa, walaupun temanya sudah beda, nanti tetap saya akan apresiasi. Mbak Dewinta dan yang lainnya ya. Mohon maaf karena waktunya sudah habis dan materi inti alhamdulillah juga sudah tersampaikan. Walaupun pertanyaan yang Anda butuhkan juga belum semuanya, insya Allah lain waktu. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat dan mohon maaf pada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jazakallah.